Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 125, Menyerang Ordo ke-10. Kembali ke istana Tianxuan dari kerajaan Yuai, Huang Xiaolong tidak mengantisipasi bahwa hal pertama yang akan didengarnya adalah bagaimana kediaman Li telah dimusnahkan. Selama beberapa tahun terakhir, Huang Xiaolong telah meminta Marsekal Hao Tian untuk menutup telinga dan melindungi kediaman Li dari bayang-bayang. Namun, kediaman Li tidak dapat melarikan diri dari malapetaka ini. Pada saat ini, Marsekal Hao Tian bergegas ke Tianxuan Mansion setelah dia diberitahu tentang kembalinya Huang Xiaolong. Setelah memberi salam kepada Huang Xiaolong, Marsekal Hao Tian melaporkan secara rinci semua hal yang berhubungan dengan hancurnya kediaman Li. Yang mulia, saya telah melacak mereka dan menemukan pelaku utamanya. Setelah selesai melapor, Marsekal Hao Tian menambahkan informasi ini. Hao Tian, menurut penilaianmu, berapa kekuatan pihak lawan? Suara serius Huang Xiaolong terdengar. Dilihat dari telapak tangan darah beracun di dada Liu Mu dan Li Cheng, pihak lain kemungkinan besar adalah ahli alam Xiantian. Marsekal Hao Tian berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya. Seorang ahli alam Xiantian. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Tahun itu, pelaku yang membunuh pemimpin geng Green Hawk, Jiang Wei, hanyalah seorang prajurit Ordo ke-10 akhir. Apakah orang itu berhasil menembus alam Xiantian? Jika memang begitu, masalahnya lebih merepotkan dari yang dia duga. Tidak masalah jika pihak lain baru saja maju ke alam Xiantian. Pada saat ini, ada Marsekal Hao Tian dan Fei Hou yang dapat menangani orang itu. Beberapa saat kemudian, Fei Hou dan Marshal Hao Tian dibebaskan. Huang Xiaolong memerintahkan mereka untuk menambah jumlah pengawal istana Tianxuan yang bertugas, terutama untuk menjaga keselamatan Li Lu. Li Lu adalah satu-satunya yang selamat dari kediaman Li, dan menurut pendapat Huang Xiaolong, pembunuhnya pasti akan mencabut garis keturunan keluarga Li dengan membunuh Li Lu. Jauh di dalam malam, cahaya bulan yang murni dan bersih bersinar terang. Huang Xiaolong berdiri di halaman rumahnya sambil menatap bulan yang terang di langit malam. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki di belakangnya dan dia berbalik untuk melihat Li Lu. Li Lu mengenakan gaun muslin lavender yang menjepit pinggangnya dengan anggun. Berjalan ke arahnya di langit yang diterangi bulan, dia adalah gambaran dari peri yang turun ke alam fana. Li Lu mendekat hingga dia berada di depan Huang Xiaolong, lalu dia berdiri diam. Xiaolong, Li Lu membuka mulutnya setelah ragu sejenak, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Katakan padaku. Huang Xiaolong menatapnya. Aku telah menembus tingkat ke-7. Kata Li Lu. Tingkat ke-7. Huang Xiaolong sedikit terkejut. Melihat bakat Li Lu, dia tidak mungkin bisa naik ke tingkat ke-7 dengan kecepatannya, bahkan jika memperhitungkan buah sikas dan mutiara naga api yang diberikannya. Apakah Li Lu juga mengalami petualangan yang menguntungkan? Melihat ekspresi Huang Xiaolong yang bingung, Li Lu menjelaskan, dulu, Akademi memiliki tugas luar dan aku jatuh ke dalam kolam air. Karena aku sangat lapar, aku memakan rumput kecil yang tampak seperti jamur dan langsung naik dari Orde ke-6 akhir ke Orde ke-7. Kedua mata Huang Xiaolong membelalak tak percaya. Bahwa Li Lu memiliki keberuntungan seperti ini yang memungkinkannya untuk membuat terobosan langsung dari Orde ke-6 akhir ke Orde ke-7. Apa sebenarnya jamur itu? Namun, saat Huang Xiaolong masih merenungkan jamur ajaib itu, cahaya terang keluar dari tubuh Li Lu dan pedang hitam panjang berkilau melayang di belakangnya. Rune hitam mengalir seperti cairan di permukaan pedang hitam itu. Inilah penampakan roh bela diri Li Lu, pedang ilahi kegelapan. Namun, sesaat kemudian cahaya menyilaukan lainnya muncul. Di belakang Li Lu, sebuah pedang putih panjang muncul. Pedang putih ini hampir transparan, memancarkan atmosfer suci dengan cahaya keemasan yang berkelap-kelip melayang di atasnya yang tampak seperti peri emas kecil. Kali ini, Huang Xiaolong tercengang. Li Lu ternyata memiliki roh bela diri lain selain pedang kegelapan ilahi. Dia sama seperti Li Lu, seseorang dengan roh bela diri kembar. Selain itu, dia juga mirip karena kedua roh bela dirinya adalah jenis yang sama, pedang kembar hitam dan putih. Huang Xiaolong bisa melihat bahwa pedang panjang putih tembus pandang itu jauh lebih kuat daripada pedang kegelapan ilahinya. Semangat bela diri yang luar biasa. Mengapa dia tidak tahu bahwa Li Lu memiliki jiwa bela diri kembar sebelumnya? Semangat bela diri kedua ini terbangun saat aku menembus Ordo ke-7. Semangat ini disebut pedang suci ilahi, semangat bela diri tingkat 12 teratas. Li Lu menjelaskan. Baru bangun. Huang Xiaolong akhirnya mengerti. Tidak mengherankan dia tidak tahu bahwa Li Lu memiliki jiwa bela diri kembar sejak awal. Dulu, saat Huang Xiaolong membaca buku tentang jiwa bela diri di perpustakaan Akademi Bintang Kosmik, ada situasi yang mirip dengan Li Lu. Di dunia jiwa bela diri, anak-anak membangkitkan jiwa bela diri mereka pada usia 7 tahun, tetapi ada juga kasus di mana waktu kebangkitan jiwa bela diri lebih lambat. Beberapa terbangun saat pemiliknya menembus Ordo ke-4 atau Ordo ke-7.
Semakin lambat jiwa bela diri terbangun, semakin kuat pula ia. Beberapa roh bela diri kedua bangkit saat pemiliknya menembus ordo keempat. Dalam kasus ini, roh bela diri kedua akan menjadi 1 atau 2 tingkat lebih tinggi daripada roh bela diri pertama yang bangkit. Namun karena Lilu membangkitkan roh bela diri kedua setelah menerobos ke ordo ke-7, roh bela diri keduanya adalah roh bela diri tingkat atas 12. 3 tingkat lebih tinggi daripada pedang kegelapan ilahi. Tentu saja, situasi seperti yang dialami Lilu sangat jarang. Dalam sejarah martial spirit world, kejadian seperti itu dapat dihitung dengan jari di tangan seseorang. Mengamati roh bela diri pedang kembar di belakang Lilu, Huang Xiaolong senang untuknya karena dia telah membangkitkan roh bela diri kedua yang merupakan roh bela diri tingkat atas 12 yang memiliki bakat luar biasa. Meskipun kecepatan kultivasinya tidak akan seseram miliknya, itu tetap menakjubkan. Melangkah ke alam Xiantian sudah pasti. Xiaolong, katakan padaku, apakah aku akan mati? Tanpa ada tanda-tanda, Lilu menanyakan pertanyaan ini. Huang Xiaolong terkejut, namun dia meyakinkannya seolah-olah itu adalah sebuah janji, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Lilu mengangguk lalu tiba-tiba memeluk Huang Xiaolong, berkata, aku sangat takut tidak bisa melihatmu lagi. Di masa depan, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Isak tangisnya terdengar. Huang Xiaolong dengan sabar menepuk punggung kecilnya dan dengan lembut menghiburnya, tidak apa-apa, semuanya akan berlalu. Marsekal Hao Tian sudah menemukan pembunuhnya dan kita akan menanganinya. Rumah Tianxuan akan menjadi rumahmu di masa depan. Lilu sedikit gemetar. Dia menatap Huang Xiaolong, mengangguk malu-malu di bawah sinar bulan. Lilu meninggalkan halaman Huang Xiaolong beberapa saat kemudian. Dengan menghilangnya siluet Lilu dari pandangan, Huang Xiaolong memasuki medan perang kuno, menelan mutiara naga api dan mulai berlatih. Seperti ini, 3 bulan berlalu. Dalam 3 bulan tersebut, Huang Xiaolong tetap tinggal dan berlatih di Tianxuan Mansion alih-alih pergi ke hutan bulan perak dan telah mencapai puncak akhir Ordo ke-9, setengah langkah menuju Ordo ke-10. 3 bulan itu berlalu dengan tenang dan tenteram. Huang Xiaolong menyarankan Lilu untuk tidak tinggal di luar Tianxuan Mansion. Selain pergi ke kelas di Cosmic Star Academy, Lilu akan berlatih di Tianxuan Mansion dan hanya pergi ke akademi dan kembali, dengan para ahli dari Martial Mansion yang melindunginya. Setelah semangat bela dirinya yang kedua bangkit, kecepatan kultivasi Lilu melonjak. Dalam waktu 3 bulan yang singkat, Lilu telah mencapai pertengahan Ordo ke-7. Satu-satunya kekurangannya adalah Marsekal Hao Tian tidak dapat menemukan pembunuhnya melalui jaringan informasinya. Seolah-olah orang itu menghilang begitu saja setelah membunuh seluruh kediaman Li. Ada juga kemungkinan pembunuhnya telah meninggalkan kerajaan Luotong. Meskipun tidak ada tanda-tanda orang itu di sekitarnya, Huang Xiaolong tetap waspada. 2 bulan lagi berlalu. Huang Xiaolong duduk bersila di medan perang kuno. Naga kembar hitam dan biru melayang di belakangnya sambil melahap energi spiritual dunia bawah yang mengalir deras dari kehampaan di atasnya. Ki pertempuran dunia bawah di dalam meridian dan laut ki-nya meraung dan melonjak. Saat Huang Xiaolong terus menjalankan taktik Asura, ki pertempuran dunia bawah menghantam penghalang itu berulang kali, terus-menerus dan tanpa henti menghantam satu-satunya rintangannya dalam perjalanannya menuju Ordo ke-10. Itu jauh lebih sulit daripada menerobos penghalang Ordo ke-9. Dengan ki pertempuran yang terus menghantam penghalang itu, rasa sakit yang tajam yang diakibatkannya seperti ribuan jarum tajam menusuk organ dalamnya sekaligus, itu hampir tak tertahankan.